Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyi Bukende HKBP nomor 325 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Selasa 13 Oktober 2020 dari kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 10 mengatakan, tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, jangan ribut, sebab ia masih hidup. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, gabe mijur masi Paulus, ditahopi ma ibana jala dihaol ninnama, unang hamu gaur, di bagasan ibana do toddina. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, di salah satu gereja di kota besar, setelah kebaktian ditutup dengan berkat oleh pendeta, tiba-tiba beberapa ibu berkerumun di salah satu bangku gereja. Di antara mereka ada yang mengipas-ngipas, ada yang mencoba menghalau orang-orang yang mendekat. Rupanya seorang ibu sedang mengalami sesak napas. Beruntung seorang anggota jemaat yang ikut beribadah berprofesi sebagai dokter segera menangani keadaan tersebut, memberikan pertolongan seadanya, dan pendeta pun segera datang mendekat dan bersepakat untuk membawa si ibu tersebut ke rumah sakit terdekat. Dan tanpa basa-basi, bapak pendeta tersebut langsung menggendong ibu tersebut turun dari lantai 2 gereja menuju parkiran mobil dan membawa si ibu tersebut ke rumah sakit terdekat. Rupanya si ibu tersebut mengalami gangguan jantung. Syukur berkat kecekatan jemaat dan anggota jemaat yang seorang dokter peduli terhadap keadaan, dan pendeta yang cepat untuk membawa si ibu tersebut ke rumah sakit. Dan tentu Tuhanlah yang campur tangan atas semua kejadian tersebut. Si ibu pun tertolong. Saudara-saudara, setelah keributan di Efesus reda, Paulus melanjutkan perjalanan ke Makedonia. Niatnya tulus untuk menguatkan saudara seimannya agar tetap teguh di dalam Tuhan.
Ketika hendak berangkat ke Syria, Paulus merasa bahwa orang-orang Yahudi berencana hendak membunuhnya. Ia kembali diperhadapkan pada situasi sulit di luar kendali dirinya. Ada sekelompok orang yang ingin mencelakai dirinya. Tujuannya adalah menghalangi Paulus memberitakan tentang Yesus. Apapun situasi yang mengancam, tidak mengundurkan niatnya. Bersama rombongan, Paulus mengunjungi orang-orang percaya sesuai dengan pimpinan Allah di setiap tempat-tempat yang disinggahinya. Di Troas ada kejadian di mana Oitikus yang mendengarkan pengajaran dari Paulus sempat terjatuh dari jendela karena rasa kantuk. Melihat kejadian itu, Paulus segera menolong menghidupkan kembali pemuda tersebut. Segala sesuatu yang terjadi di luar kendali kita tidak seharusnya menghilangkan semangat kita untuk melayani. Tetaplah lakukan pelayanan dengan ketulusan hati. Niscaya Tuhan akan memperlengkapi kita dengan kuasa-Nya, sama seperti Paulus yang harus menempuh perjalanan jauh demi meneguhkan hati umat, hati jemaat Tuhan. Di tengah rintangan yang menghadang, ia selalu menemukan jalan keluar sebagai bentuk penyertaan Tuhan. Karena itu, jangan biarkan tantangan apapun melunturkan semangat dan tekad untuk melayani Tuhan. Teguhkan hati untuk menyatakan kehendak Tuhan. Niat yang tulus akan membawa hasil yang baik. Dan jangan pernah mengantuk ketika mendengar dan menerima firman Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami untuk memiliki niat yang tulus dalam melayani-Mu. Dan jangan biarkan keterbatasan kami membuat kami gagal menerima dan melakukan firman-Mu. Tolonglah kami untuk selalu kuat di dalam firman-Mu dan tertolong ketika kami lemah atau mengalami kesulitan, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyi buku nyanyian HKBP nomor 325 ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.